Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Nisa Mariana dengan NIM 203100026 dan Arinal Hidayah dengan NIM 203100004. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA IKIP PGRI Bojonegoro. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah program komputer dengan dosen pembimbing Ibu Siska Puspitaningsih MKom. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pecahan? Nah, pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Nah, pecahan dapat dituliskan dengan A per B. Di sini, A disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Perlu diketahui bahwa A dan B adalah bilangan cacah, dengan B tidak sama dengan 0. Untuk memperjelas lagi, mari kita belajar dengan ilustrasi. Nah, ilustrasi yang pertama, ibu membuat 3 buah ketupat. Ketiga ketupat tersebut akan dipotong dalam bentuk yang berbeda-beda. Kita mulai ya. Kita mulai dari ketupat pertama yang akan dipotong menjadi 2. Sebuah ketupat dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, jadinya seperti ini. Setiap potongan ketupat dapat dinyatakan pecahan 1/2. Jadi, potongan pertama dinyatakan pecahan 1/2, potongan kedua dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, 1/2 dapat dibaca 1/2 atau setengah. Kemudian, ketupat kedua akan dipotong menjadi 4. Sebuah ketupat dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, jadinya seperti ini ya. Setiap potongan ketupat dapat dinyatakan pecahan 1/4. Jadi, potongan pertama dinyatakan pecahan 1/4. Potongan kedua dinyatakan pecahan 1/4. Potongan ketiga dinyatakan pecahan 1/4. Dan potongan keempat dinyatakan pecahan 1/4. Nah, 1/4 dapat dibaca 1/4 atau 1/4. Selanjutnya, ketupat ketiga yang akan dipotong menjadi 8. 2 buah ketupat dipotong masing-masing menjadi 4 bagian sama besar. Nah, jadinya seperti gambar di sini ya. Setiap pecahan ketupat dapat dinyatakan pecahan 1/8. Jadi, potongan pertama dinyatakan pecahan 1/8. Potongan kedua dinyatakan pecahan 1/8. Potongan ketiga dinyatakan pecahan 1/8. Potongan keempat dinyatakan pecahan 1/8. Potongan kelima dinyatakan pecahan 1/8. Potongan keenam juga dinyatakan pecahan 1/8. Potongan ketujuh dinyatakan pecahan 1/8 dan potongan ke-8 dinyatakan pecahan 1/8.
1/8 dapat dibaca 1/8 atau 1/8. Selanjutnya, kita masuk pada ilustrasi kedua. Ayah membawa 3 buah semangka. Semangka tersebut akan dipotong dengan potongan yang berbeda. Yuk, kita simak pembahasannya. Kita masuk ke pembahasan ya. Sebuah semangka dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Jadi kita potong-potong semangka tersebut menjadi 8 bagian ya. Kemudian ibu memakan 2 bagian dari semangka tersebut. Maka bentuk pecahan dari semangka yang dimakan ibu adalah 2/8. Kenapa bisa 2/8? Karena pembilang 2 adalah bagian semangka yang dimakan ibu, yaitu 1, 2. Lalu penyebutnya kenapa bisa 8 ya? Penyebutnya itu adalah semua bagian dari semangka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian semangka yang kedua ya teman-teman. Sebuah semangka dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Lalu Siti memakan 4 bagian dari semangka tersebut. Maka bentuk pecahan dari semangka yang dimakan Siti adalah 4/8. Kenapa bisa 4/8? Karena pembilang 4 merupakan semangka yang dimakan oleh Siti, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan penyebut 8 merupakan semua bagian dari semangka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, semangka ketiga. Sebuah semangka dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Kemudian, Dayu memakan 3 bagian dari semangka tersebut. Maka, bentuk pecahan dari semangka yang dimakan Dayu adalah 3/6. Di mana pembilang 3 merupakan bagian semangka yang dimakan Dayu. Mari kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian penyebut 6 merupakan semua bagian atau potongan semangka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita belajar dengan ilustrasi ketiga. Kakak membeli 3 jenis kue yang berbeda. Kue tersebut akan dibagi dalam beberapa bentuk. Yuk simak pembahasannya. Nah, kali ini kita disuruh untuk menyatakan nilai dari suatu pecahan. Yang pertama, buatlah gambar untuk menyatakan nilai pecahan 3/4. Di sini penyebutnya adalah 4. Maka kita harus membuat gambar dengan 4 bagian. Di sini saya misalkan membuat kue yang berbentuk persegi. Kemudian dipotong-potong menjadi 4 bagian. Kemudian pembilangnya adalah 3. Kita warnai 3 bagian atau 3 potong dari 4 bagian tersebut. Nah, jadi gambar tersebut menyatakan pecahan 3/4.
Di sini masih sama ya teman-teman, kita disuruh untuk menyatakan nilai dari suatu pecahan. Buatlah gambar untuk menyatakan nilai pecahan 2/6. Nah, di sini kira-kira penyebutnya yang mana ya? Pinter, penyebutnya adalah 6. Jadi, kita buat gambar dengan 6 bagian. Di sini saya membuat kue yang berbentuk persegi panjang, kemudian dipotong menjadi 6 bagian. Kemudian, pembilangnya berapa ya? Teman-teman pasti sudah tahu. Benar, pembilangnya adalah 2. Jadi, kita warnai di 2 bagian atau 2 potong dari 6 bagian tersebut. Jadi dari gambar tersebut menyatakan pecahan 2/6. Kali ini teman-teman disuruh memilih gambar yang tepat untuk menyatakan nilai dari suatu pecahan. Tentukan pecahan 5/6 dari gambar di bawah ini. Untuk mengingat pelajaran yang awal tadi, di sini teman-teman bisa memilih gambar mana yang tepat yang menunjukkan pecahan tersebut. Yang A, yang B, C, atau yang D. Nah, benar sekali. Jawabannya adalah yang C. Nah, itu tadi pembahasan dari kami. Tentunya teman-teman sudah paham materi bilangan pecahan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.